Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimina bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali Allah mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis yang diisi di antara salat isya berjamaah dan insya Allah dilaksanakan salat tarawih berjamaah setelahnya. Allah memberikan kita nikmat usia, nikmat kelapangan waktu, nikmat hidayah Islam, sehingga semua hal ini menjadikan kita tetap istiqomah dalam melaksanakan bulan Ramadan, dan khususnya juga tetap dengan penuh semangat melaksanakan salat tarawih berjamaah. Karena saya khawatir, boleh jadi, tapi semoga saya salah, kenapa tradisi atau kultur di dalam bulan Ramadan setiap menjelang akhir menuju akhir bulan Ramadan jamaah tarawihnya semakin banyak. Maksud saya semakin banyak yang kosong. Itu kenapa terjadi di bulan Ramadan? Ini harus kita rubah. Kita ajak saudara-saudara kita, keluarga kita, ayah kita, ibu kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita untuk memakmurkan masjid untuk melaksanakan tarawih. Semakin ke penghujung harus semakin ramai. Karena sebagai informasi yang saya bisa sampaikan kepada bapak-bapak ibu sekalian, bahwa 10 hari pertama di bulan Ramadan itu disebut bulan rahmat, yaitu di mana rahmat dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hari kedua semakin hebat lagi, bukan malah turun. Dalam artian seharusnya umat Islam semakin ramai lagi memakmurkan Ramadan ini, karena 10 hari kedua itu adalah bulan maghfirah, yaitu ampunan dari Allah. Allah membuka pintu ampunan semudah-mudahnya, selebar-lebarnya, semakbul-makbulnya bagi umat Islam di bulan Ramadan khususnya. Dan 10 hari ketiga itu aitqum minan nar, dijauhkan dari api neraka. Mintalah kita khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk dijauhkan dari api neraka. Dan ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu momentum doa mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah langsung, itu adalah bulan Ramadan. Namun tradisi kita justru sebaliknya, semakin ke penghujung bulan Ramadan semakin ramai yang kosong masjidnya, bukan semakin ramai jamaahnya. Kita ajak saudara-saudara kita untuk memakmurkan masjid khususnya di bulan Ramadan. Kemudian mari kita bersalat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang pertama kali di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah, di tahun kedua setelah Rasulullah menjadi pemimpin negara di Madinah. Kaum kafir Quraisy mengerahkan pasukan yang berjumlah sekitar 1000 orang menghadap ke arah Madinah dan kemudian berupaya menyerang Madinah, padahal baru sekitar 2 minggu sebelum masuk bulan Ramadan baru diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Jadi kaum muslim di masa itu baru sekitar 2 minggu berpuasa untuk seumur hidup mereka. Harus berperang menghadapi kaum Quraisy di perang Badar. Bagaimana luar biasanya itu. Kita bisa bayangkan pertama kali kita puasa waktu kita pra remaja, pasti susah kali berpuasa itu, bahkan kadang minta setengah hari. Bagaimana dengan sahabat baru pertama kali berpuasa, harus disuruh lagi untuk berperang, dan mereka menghadapinya dengan ikhlas, dan mereka menyadari bahwa ini adalah suatu bonus di bulan Ramadan bagi mereka, dan mereka mengerjakannya dengan penuh keikhlasan dan penuh
keistiqomahan, sehingga Allah memenangkan mereka dan mereka menjadi pahlawan-pahlawan perang Badar, yang dimana Allah mengistimewakan para pahlawan perang Badar, mau yang syahid, mau yang hidup. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, mari kita meningkatkan semangat kita, meningkatkan keistiqomahan kita, meningkatkan ketakwaan kita melalui momentum bulan Ramadan ini dengan mencontoh bagaimana sahabat itu ikhlas dalam berperang di perang Badar pada tahun pertama di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada tausiah yang singkat ini saya akan melanjutkan pembahasan kita yang minggu lalu sesuai dengan apa yang sampaikan, di mana pada minggu yang lalu saya menyampaikan tentang esensi Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, yang intinya adalah menjadi petunjuk, dan di dalam petunjuk itu terdapat penjelasan untuk memudahkan kita memahami akan petunjuk Allah tersebut, sehingga ketika benar-benar ini dilaksanakan, maka esensi ketiga yaitu Al-Furqan, yang membuat umat Islam mampu membedakan antara hak dengan yang batil, antara yang halal dengan yang haram, itu menjadi mudah bagi kita umat Islam. Namun di penghujung tausiah saya minggu lalu saya mengatakan, namun bagaimana kita kemudian memahami ini untuk menguatkan kita dalam melaksanakannya. Dan kemudian pembahasan berikutnya, bagaimana kemudian kita bisa melaksanakannya di tengah-tengah kehidupan Islam, dimanapun umat Islam berada. Faktanya kewajiban ini tidak bisa kemudian dipenuhi. Maka materi kedua kita adalah keterikatan terhadap hukum syara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, korelasi dari materi pertama yaitu bahwa Al-Huda atau Al-Furqan, petunjuk bagi umat manusia, umat Islam, orang-orang yang beriman yang kemudian akan mampu membedakan antara hak dengan yang batil. Apakah kemudian ini menjadi suatu kewajiban bagi manusia? Apakah ini suatu kewajiban khususnya bagi umat Islam? Secara sederhana saya mengedepankan jawabannya, baru kemudian dalil-dalilnya. Maka jawabannya benar, ini diwajibkan bagi seluruh umat Islam untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, untuk menjadikan Al-Quran sebagai Al-Furqan bagi kita. Ini adalah kewajiban bagi umat Islam. Kita terikat pada hukum syara atau syariat Islam, atau syariat yang diturunkan oleh Allah yang termaktub di dalam Al-Quran tersebut, yang kemudian lebih dijabarkan lagi oleh Rasulullah SAW melalui sunnah-sunnahnya. Apa dalilnya? Pertama, ma'asyiral muslimin, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah. Ini sudah sangat sering disampaikan oleh ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, disebutkan wahai orang-orang yang beriman. Kalau bahasa sederhana saya, kalau sudah ada sebutan wahai orang-orang beriman di dalam Al-Quran, kita harus terpanggil. Siapa lagi yang disebutkan orang-orang beriman kecuali kita? Syarat beriman adalah dua saja secara sederhana. Pertama, dia meyakini Allah Tuhannya, kepada Allah lah dia mengabdi. Yang kedua, jalan pengabdiannya kepada Allah harus melalui Islam. Jika ada orang menjalankan Islam tapi tidak benar-benar meyakini Allah sebagai Tuhannya, gugur dia sebagai orang beriman. Atau sebaliknya, dia mengaku Allah Tuhannya dan dia benar-benar taat kepada Allah, tapi jalan ketaatannya bukan lewat Islam, gugur juga keimanannya. Kita ambil contoh, Yahudi Nasrani itu siapa Tuhannya? Ya Allah juga, tapi jalan keberimanan mereka, membangun ketaatan mereka terhadap Allah bukan lewat Islam, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau banyak juga saudara-saudara kita yakin kepada Allah, tapi dalam melaksanakan keyakinannya kepada Allah, dia mencampur adukkan antara syariat Islam dengan yang bukan datang dari syariat Islam. Katakanlah misalnya saudara-saudara kita di Jawa sana, mereka melakukan syariat Islam, tapi sesajen ia juga, kan gitu. Atau saudara kita yang lain yakin kepada Islam, tapi ketika terdesak minta tolongnya sama dukun, minta tolongnya sama jin. Itu banyak terjadi. Dan ini tertolak keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Allah, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah.
Kata udkhulu, Bapak-bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam bahasa Arab ini namanya fi'lul amri atau kata perintah. Jadi kata menyuruh. Kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris nggak ada. Dalam bahasa Arab keistimewaannya ada fi'lul amri. Kalau dalam bahasa lain kan hanya ada kata sekarang gitu kan, present tense, atau kata hari ini, atau kata yang telah lalu, fi'lul madi atau past tense. Dalam bahasa Arab ada kata perintah. Dan ketika yang menyerukan kata perintah ini adalah Allah, maka sudah sama-sama mafhum bagi kita, jatuhnya adalah hukumnya wajib. Namanya sudah Allah yang memerintahkan, maka wajib. Lalu kemudian kita berpikir, wajib itu kan ada dua, atau fardu itu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Apakah ini kewajiban bagi setiap individu atau cukup diwakilkan saja? Misalnya diwakilkan gini kan, salah satu kewajiban sholat zuhur. Aduh, aku sholat juga titip aja ya sama antum yang mau bikin sholat zuhur. Nah, itu kan fardu kifayah gitu. Tapi ternyata sholat zuhur fardu ain. Nah, jadi nggak bisa dititip gitu. Maka pemahaman ini berhukum pada seluruh aturan yang telah ditetapkan Allah atau yang kita sebut kafah tadi. Apakah ini fardu ain atau fardu kifayah? Maka akan dilihat dari susunan bahasa dari ayat tersebut. Disebut udkhulu. Udkhulu ini adalah kata perintah yang bersifat jamak. Karena kalau tidak jamak dia udkhul saja. Tapi ini ada waw mati dan ditambahkan dengan alif. Itu artinya berlaku jamak. Diperintahkan atau perintah ini berlaku kepada setiap individu atau berlaku kepada seluruh umat Islam. Jadi kata perintahnya berlaku kepada seluruh umat Islam, berarti sama dengan berlaku kepada setiap individu umat Islam. Baru kemudian maf'ul katanya adalah apa? Kafatan. Perintahnya itu adalah masuk kepada Islam kafah. Apa yang dimaksud dengan kafah ini? Maksudnya adalah menyeluruh atau totalitas. Kemana diperuntukkan menyeluruh dan totalitas ini? Adalah kepada seluruh perintah Allah. Jadi apapun perintah Allah yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, yang kemudian termanifestasi atau termaktub kembali lebih detail dalam ajaran Islam atau syariat Islam, maka wajib dikerjakan. Ini perintah Allah. Jadi tidak ada celah bagi kita untuk kemudian boleh melaksanakan aturan di luar ketetapan yang telah ditetapkan Allah. Selama aturan itu bersumber dari manusia dan tidak merujuk kepada apa yang telah ditetapkan Allah dalam membuat aturan tersebut, apalagi bertentangan dengan aturan Allah, maka haram kita untuk melaksanakannya. Baik itu perkara pribadi, apalagi bahkan perkara bermasyarakat dan negara. Jika bertentangan dengan ketetapan Allah, maka haram hukumnya. Ini perintah Allah. Baru kemudian ma'asyiral muslimin, Allah juga memberi label kepada orang yang kemudian tidak mau melaksanakan perintah Allah ini. Na'udzubillah. Ada 3 kategori yang disebutkan Allah kepada mereka yang tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk berislam secara kafah ini. Ini tertulis di dalam ayat Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 44, ayat 46, dan ayat 47. Pada setiap ayat tersebut di ujungnya disebutkan kategori orang-orang yang tidak mau berhukum pada hukum Allah. Pertama adalah disebutkan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum hanya pada hukum Allah semata, maka ia termasuk orang-orang kafir. Ini bukan saya yang bilang, ini Allah yang bilang. Siapa yang dimaksudkan oleh Allah, orang-orang kafir yang tak mau berhukum pada hukum Allah ini adalah mereka yang benar-benar sama sekali tidak mau melaksanakan hukum Allah. Mereka yang benar-benar tidak mau menjadikan Islam sebagai ajaran agamanya, maka terkategori orang kafir. Jadi ayat ini untuk orang kafir. Karena orang kafir belas dia nggak mau sama sekali melaksanakan hukum Allah.
Dia mengingkari Islam, dia mengingkari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia terkategori sebagai orang kafir. Yang di mana status orang kafir adalah di neraka Jahannam, khalidina fiha abada. Mereka selama-lamanya kekal di neraka. Dan tidak ada kesempatan bagi mereka ketika sudah melewati masa hidupnya untuk bisa lepas dari siksa neraka Jahannam ini. Naudzubillah. Itu mungkin insya Allah bisa kita pastikan selama kita menjadikan diri kita sebagai seorang muslim, itu bukan kita. Namun ada yang mungkin saja itu kita, mungkin saja itu saudara-saudara kita, mungkin itu saja itu adalah keluarga kita, ahli kita. Siapa itu? Disebutkan kemudian, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang tidak berhukum pada hukum Allah semata, maka sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang fasik. Fasik ini adalah pelaku dosa besar. Fasik ini adalah pelaku kerusakan di muka bumi. Maka yang orang-orang yang tidak berhukum pada hukum Allah termasuk orang-orang yang fasik. Baru kemudian dilanjutkan, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang tidak berhukum hanya pada hukum Allah, maka mereka termasuk orang-orang zalim. Orang-orang zalim adalah orang-orang yang bermaksiat besar, orang-orang yang juga berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kategori kedua dan ketiga ini menurut para mufassir, menurut para ulama mufassirin, bahwa yang dimaksudkan adalah orang-orang muslim. Namun dia melaksanakan ajaran Islam, dia bersyariatkan Islam, dia bersyahadat, dia muslim, tapi tidak melaksanakan Islam secara kafah. Artinya ma'asyiral muslimin, dia memilih-milih mana yang mau dia taati dan mana yang mau dia tidak taati di dalam ajaran Islam. Jika dia anggap ini menguntungkan baginya, jika dia anggap ini mudah baginya, jika dia anggap ini tidak berbahaya baginya, maka dia laksanakan. Tapi jika kemudian ini tidak menguntungkan atau merugikan baginya, atau ini memberatkan baginya, sulit, ribet, segala macam, atau bahkan mengundang bahaya bagi dirinya, maka dia tidak mengerjakannya. Inilah yang kemudian disebutkan oleh Allah, kalau tidak fasik, ya zalim. Tempatnya di mana Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian? Ya di neraka juga. Walaupun tidak kekal di dalamnya. Tapi ma'asyiral muslimin, jangan pernah sedikit pun kita berpikir, gak apa-apalah berdosa masuk neraka karena aku muslim masuk surga juga nanti. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena banyak orang berpikir seperti itu walaupun tidak diungkapkannya. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak-bapak mungkin yang merokok, yang sering megang mancis, sering juga terbakar tangannya kan gitu. Baru terbakar mancisnya sakitnya minta ampun, atau kagetnya minta ampun. Atau ibu-ibu yang mungkin terkena api kompor, lalu cepat-cepat ke kamar mandi oles pakai Pepsodent kan gitu. Karena istri saya seperti itu, pakai Pepsodent dia. Itu kan pasti sakit sekali. Apalagi jika kena siksa api neraka, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi jangan pernah berpikir bahwa berhukum tidak hanya pada hukum Allah semata sehingga membuat kita masuk neraka sesaat, itu kemudian membuat kita merasa aman-aman dan nyaman-nyaman saja. Jangan Bapak-bapak Ibu sekalian. Saya akan kembali membahas kepada surah Al-Baqarah ayat 208 tadi. Disebutkan lanjutannya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah setan, innahu lakum aduwwum mubin, karena dia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Kenapa ayat ini lanjutannya setelah disuruh berislam secara kafah, lalu jangan ikuti langkah setan? Karena bapak moyangnya setanlah yang pertama kali memilih-milih ketaatan kepada Allah. Iblis laknatullah. Kalau ditanya sama dia, siapa Tuhanmu? Sampai bangkotan pun dia, sampai kekal selamanya dia di neraka Jahannam, dia akan tetap mengatakan Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Tidak pernah iblis sekalipun menyatakan Allah bukan Tuhannya. Tapi ketika Tuhannya tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk sujud kepada Adam, dia ingkar. Dia tidak mau sujud kepada Adam. Dia pilih-pilih ketaatannya. Ini
Artinya, Bapak-bapak Ibu sekalian, para ulama mengartikan jika ada orang yang berislam tapi milih-milih, sama dengan sedang mengikuti langkah-langkah setan. Nauzubillah. Sehingga wajar kemudian Allah mengkategorikannya kalau tidak orang zalim, ya orang fasik. Dan tidak ada satu ulama manapun yang kemudian membolehkan kita boleh berhukum pada hukum Allah yang kita mau saja, dan boleh tidak berhukum kepada hukum Allah yang kita tidak mau. Tidak ada. Kecuali ulama abal-abal mungkin, yang pernah mengatakan hari ini dia bilang Natal haram, mengucap Natal, besok dia bilang mengucap Natal halal. Nah, itu ulama abal-abal itu. Walaupun mungkin dia dulu belum abal-abal, yang pasti terhitung sejak saat itu dia jadi ulama abal-abal. Gak perlu lagi diikuti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup dari tausiah saya menyampaikan ayat masih surah Al-Maidah ayat 50, bukan ayat 51. Ayat 51 tentang runtuhnya Ahok kan gitu. Ini ayat 50 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Jadi Allah pun setelah memberikan kategori kepada orang yang tidak berislam secara kafah, yaitu kafir, zalim, fasik, ditegaskan lagi oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 50. Allah bilang, apakah hukum-hukum jahiliyah, apa hukmal jahiliyah, apakah hukum-hukum jahiliyah buatan manusia itu yang ingin kalian terapkan dalam kehidupan kalian? Itu Allah sendiri langsung yang mempertanyakan itu sama kita, dengan kalau dalam tata bahasa pertanyaan tendensius, pertanyaan melecehkan manusia yang mana yang masih berhukum di luar hukum aturan Allah. Apa hukum jahiliyah? Jahiliyah itu kan bodoh berarti. Apa hukum-hukum bodoh itu yang dibuat manusia itu yang ingin kalian terapkan dalam kehidupan manusia? Segala bentuk tatanan kehidupan yang diatur oleh manusia yang notabene bertentangan dengan aturan Allah, maka hukum itu adalah hukum jahiliyah. Saya boleh menyebutkan demokrasi itu hukum jahiliyah, monarki itu hukum jahiliyah, dan kita hidup di dalam sistem jahiliyah. Lalu Allah menyebutkan, waman ahsana minallahi hukman liqaumi yuqinun. Bukankah sebaik-baiknya hukum atau aturan itu yang datang dari aku, kata Allah. Liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang memiliki keyakinan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, intinya pada tausiah saya ini adalah bahwa perkara melaksanakan seluruh perintah Allah yang termaktub di dalam Al-Huda wal Furqan tadi, yaitu Al-Quran yang termanifestasi dalam ajaran Islam, wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Tidak ada ruang bagi kita untuk boleh tidak melaksanakannya. Lalu faktanya bagaimana kita terbentur dalam melaksanakan ajaran Islam secara kafah? Baru berkoar-koar sebentar saja Habib kita, udah gol dia. Belum lagi perkara-perkara yang lain. Bagaimana? Sementara ini kewajiban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insyaallah bagaimana tata cara kita untuk kemudian memperjuangkan kewajiban ini, insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya jika Allah menghendaki dan memanjangkan usia kita dan melapangkan waktu kita. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. In wajadtum minni al-khata'at wal ghalatan astaghfirukum ma'as salamah billahil hidayah wat taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.